persiapan atau 3 sekalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang mulia dan sama-sama kita hormati Bapak Ketua Pengadilan Agama Jambi, yang mulia Ibu Wakil Ketua Pengadilan Agama Jambi, yang mulia Bapak dan Ibu Hakim, yang hormat Bapak Sekretaris, seluruh pejabat Komisi Struktural, seluruh pejabat dan PPNPN tadi di makam. Yang insya Allah pada sore ini kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi siang betul yang disampaikan tadi, saya dihubungi oleh pengurus mushola untuk menggantikan Pak Haji Nasrin untuk segera beruntung. Saya menyetujui, tapi begitu mau azan tadi kok kemudaran gitu, baru kali ini kemudaran. Ya apa namanya? Mudah-mudahan nanti ada barokah kemudaran ini. Bapak Ibu, sedikit yang saya sampaikan. Pak Ketua, saya itu kemarin 5 menit, lebihnya berapa detik. Pak Ketua aja sebentar ya, apalagi saya, apalagi status sebagai cadangan. Pada suatu ketika Rasulullah SAW dijumpai oleh malaikat Jibril. Ini saya yakin di sini pada hafal. Malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbibuka man syi'ta fa innaka mafaraqi wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi." Ini hadis. Ada 3 hal yang disampaikan oleh Jibril, nanti ada 2 setelahnya. Yang pertama, hai Muhammad, hiduplah sesuka hatimu, tapi ingatlah sesungguhnya kau akan mati. Yang kedua, wahbib man syi'ta fa innaka mafariqu. Cintailah orang-orang yang kamu sayangi, tapi sesungguhnya mereka akan pergi meninggalkanmu. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Dan berbuatlah sesuka hatimu, sesungguhnya kau akan mendapatkan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Ada 2 hal di sini yang kita ditekankan. Isma syi'ta, berbuatlah sesuka hati, ya, hiduplah sesuka hatimu, sesungguhnya engkau akan mati. Jadi hidup sesuka hati nanti akan dibatas dengan suatu kematian. Bapak Ibu, apa yang dirukilkan malaikat Jibril di sini? Seakan-akan mensinyalir bahwa Nabi Muhammad ini terlalu hubud dunia. Semua mau dikejar, semua mau diraih, semua mau diambil, semua mau digapai, terutama tentang kecintaannya kepada dunia. Apa yang seakan-akan itu akan menjadi sesuatu hal yang kekal, sesuatu hal yang bisa membuat bahagia dunia akhirat. Fa innaka mayyitun. Kita gak pernah tahu bahwa itu bukan satu hal yang akan kita bawa, bukan menjadi satu penolong bagi kita, ya. Harta yang banyak. Coba orang kaya lah, kalau kita kan juga ya. Punya mobil 1, pingin mobil B1. Punya mobil 2, pingin beli lagi 3. Sudah punya 3, pingin yang lebih bagus. Mereka berlomba-lomba sampai kalau dia lihat sana,
itu saking berlomba-lombanya mengumbar kemewahan mobil itu ada yang berlapis emas mobil berlapis emas. Bangun rumah itu nggak kira-kira lagi, bukan modelnya lagi. Jadi perabotannya segala macam itu sudah bukan super lux lagi ya. Itu berlapis emas, bertahtakan berlian gitu. Kita nggak pernah sadar bahwa itu nggak pernah kita akan bawa gitu. Semewah apapun, sebesar apapun rumah yang kita punya, sebanyak apapun mobil yang kita punya, berapapun deposito ataupun yang kita punya, itu nggak akan pernah kita bawa ketika kita sudah jemput dengan yang namanya mau mati. Ya, jadi maksudnya ya boleh, silakan. Rasulullah juga suka dengan umatnya yang kaya itu. Tapi jangan kita terlena bahwa kekayaan itu menjadi suatu tujuan akhir, bahwa kita harus menjadi orang seperti ini, bahwa kita harus begini. Tapi kita tidak pernah memikirkan tentang kehidupan di darul akhir, kampung akhirat kita. Kalau itu menjadi lantaran penumpang ibadah kita, ya, menjadi sedekah kita, itu suatu hal yang luar biasa. Tapi yang dimaksud di sini, banyak umat Nabi Muhammad itu yang berlomba-lomba mengejar dunia, tapi nggak pernah dia memikirkan bahwa dia akan mati, dan itu nggak pernah dia bawa ketika dia mati. Yang kedua, wahdib man syi'ta fa innaka mafari. Cinta siapa yang kamu suka, sesungguhnya kau akan berpisah dengannya. Gitu ya. Kalau udah suka banget sama siapa gitu, kita seakan-akan tidak akan pernah terpisahkan gitu. Sampai kepada puncaknya kita bersandar kepada orang yang kita cintai, orang yang kita sukai. Padahal kita sudah dinasihati, cintailah seseorang itu biasa-biasa saja. Karena kita tidak pernah tahu orang yang kita cintai pada hari ini bisa jadi esok menjadi orang yang paling memusuhi kita. Bencilah seseorang itu biasa-biasa saja, karena kita tidak tahu orang yang kita benci ternyata dia benar-benar menjadi orang yang paling kita butuhkan untuk menolong kita. Yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Berbuatlah sesukamu, karena sesungguhnya kau akan diberi balasan karenanya. Nah ini, kalau yang tadi kita mengejar dunia, ya, harta semua ingin kita dapat, ini kita apply dengan bekal yang mau kita bawa kepada kalau tadi pada pecinta kita. Sholat bukan menjadi suatu hal yang hanya dijadikan sebagai rutinitas, bukan sebagai suatu tujuan yang bisa membawa kita kepada ketenangan, membawa kita kepada kedamaian dengan Allah, ya. Sehingga kita tidak pernah berpikir bahwa yang kita bawa itu bukan materi dari kebaikan dunia, tapi justru amal itu yang nanti akan kita bawa. Makanya dibilang kalau orang meninggal, ya, ketika kita dihantarkan ke kuburan kita, maka 3 yang mengantarkan kita. 2 akan kembali pulang meninggalkan kita, 1 yang akan menemani kita. Itu tadi. Yang pertama materi harta dunia, yang kedua orang-orang yang kita cintai, yang ketiga amal kebajikan kita. 3-tiganya ikut mengantarkan kita ke makam kita, ke kuburan kita. 2 kembali pulang, siapa ini? Harta benda kita dan orang-orang yang kita cinta, keluarga kita. Ini nanti kan punya suami, punya istri, cinta setengah mati tuh, berjanji hidup semati. Memang betul itu, berjanji hidup semati itu betul itu. 1 hidup, 1 mati. Tapi ketika mengantarkan hanya sebatas itu saja. Bahkan orang yang memadat-madatkan kuburan kita itu anak yang kita cintai. Di padat-padat kita berdua lagi gitu.
Wah lagi bahaya. Kitanya sudah ngapain ya? Karena kalau bahasanya tujuh langkah pengantar meninggalkan kita, datanglah malaikat mengumumkan wanakir, ya didudukkan kita di tempat yang sempit, ditanyakan kita. Padahal itu hari terdahsyat kita pada saat itu. Kenapa? Kita memasuki alam barzah itu, kita nggak punya apa-apa itu. Bayangkan tempatnya sempit, kita nggak punya daya upaya apa-apa, tempatnya gelap, kita nggak punya kekuatan apapun. Ya, kita didudukan menghadapkan pengadilan orang malaikat, ditanya dalam keadaan yang tidak berdaya itu, kita ditanya. Itu kejadian yang paling luar biasa itu. Coba dibayangkan itu. Di makam sesempit itu, ya, kita dalam keadaan tidak mempunyai daya upaya apapun, mempertanggungjawabkan perbuatan kita, ya. Di mana orang-orang yang kata dulu pernah cinta sayang sama kita? Mereka pulang. Mungkin masih sehari dua hari nangis, seminggu dua minggu nangis. Selebihnya mulai berpikir, ya kan? Dunia akan terus berputar. Jabatan yang ditinggalkannya, oh udah mulai TPM itu. Ya belum juga hari kita itu udah TPM itu. Mobil yang katanya kesayangan kita itu sudah berganti, entah itu sudah ganti, nama mobilnya sudah balik nama ya. Hebatnya lagi, ya kan? Coba kita belajar dari perkara-perkara kita, perkara waris. Kita jangankan kita, mereka anak beranak yang sedang berperang di Madin itu pernah nggak terbayang wajah emak bapaknya sedang dikuburin? Ya kita itu, kita sedang dikubur itu pernah nggak mereka terbayang? Bahkan kan pada sedih kita, Pak kita pernah cerita dulu, ada orang kaya meninggal, bersama yang warisin apa ya? Ahli warisnya nggak ada, akhirnya dideket-deketin entah tetangga siapa, kok yang berhak. Katakan ada 3 miliar, beberapa miliar. Dari sekian banyak uang nunggu itu, ketika ditanya, mau nggak mensedekahkan sedikit untuk almarhum yang sedang susah jalan dulu? Ditanya satu, waduh saya sudah lama hidup susah. Sudah hidup susah. Anaknya tidak mau, apalagi ini orang lain gitu. Saya rasanya bercoba tanya sama si B dengan begitu juga si C. Itulah gambaran ketika harta kita banyak, ya modal hidup kita banyak, tabungan kita banyak. Ketika meninggal stop sampai di situ. Seminggu 2 minggu sehari dua hari masih lagi memikirkan kita masih nangis itu. Apalagi bapak-bapak. Nangisnya nangis terselubung dengan alasan melanjutkan kehidupan, bahwa hidupnya harus tetap berjalan, ya kan? Dengan alasan bahwa pada memasak itu ada urusan wanita dan sebagainya. Menikah lagi. Kemana baju-baju ibu-ibu yang berbangku yang banyak-banyak pakai sama yang mudanya? Itulah. Makanya benar malaikat ibu itu nasihat itu. Berhentilah urusin dunia itu. Ini kayak kita mikir, aduh anak saya kasihan betul ini ya. Kalau nanti saya meninggal, dia gak punya rumah, dia gak punya mobil, gak punya uang yang ditinggalkan. Berhentilah mikir seperti itu. Karena kita juga sama posisi sekarang ini. Ketika bapak kita meninggal, kita harus jalan. Kehidupan kita sudah berlanjut. Sama dengan anak kita juga. Ketika kita sudah cukup menyekolahkan mereka, cukup selesai. Gak usah mikirin mereka harus punya landasan pesawat terbang, banyak sampai ke situ mikirin harus punya rumah yang ada kolamnya. Ketika meninggal stop itu. Saya juga kadang suka nangis di Allah, anak-anak nanti kalau bapak meninggal, kalau dia meninggal, jangan gitu ya, jangan lupa kalau sholat didoain, nabinya ya Allah, Rabbi firli wali kayak ini. Sekarang bapak masih hidup, kan dia masih hari hidup kan, di bensin segala macam gitu. Begitu udah meninggal ya Allah. Itu. Jadi cukupkanlah kita untuk urusan dunia itu, jangan sampai ya seapadannya aja, secukupnya aja untuk meninggalkan. Kan itu akan kita bawa. Banyak mau bilang mau sertifikat masuk di dalam kuburan kan? Sertifikat itu sudah akan diperebutkan ketika 7 hari kita meninggal. Bahkan ada 23 hari istilahnya kuburan itu masih basah ya, kuburan masih basah. Oh sudah rebutan warisan.
Dan lebih dahsyatnya lagi pada saat kita mengharapkan doa, mengharapkan syafaat anak kita mendapatkan fitnah dari kehidupan orang yang ada di atas dunia ini. Wah, bapak ini nggak ninggalin ini, ninggalin hutang lagi, bapak ini saya dikasih mobil kayak gini, kakak dapat mobil itu akhir-akhir itu, ada berbunuh-bunuhan, ada fitnah. Itu semuanya akan bermuara lagi. Selanjutnya, itu tadi orang-orang yang kita cintai itu akan pergi, ya, berstop ya, akan berhenti mencintai kita ketika dia pergi dari kita, atau ketika kita pergi dari mereka. Jadi biasa-biasa saja. Dan yang paling penting harus kita jaga adalah wa'mal masyita. Jangan berbuat sekendah hati kita. Coba dipertimbangkan bahwa kita harus mempunyai bekal sebanyak-banyaknya ketika kita mati. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Berbekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa itu apa? Itu tadi mengerjakan semua yang diberitahu Allah, menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah. Jangan sholat yang enak-enak. Karena kita melihat orang sholat, coba lah kalau kita melihat orang sholat, kita ikut baca bacaan yang dia dibaca. Kita belum selesai sebelum pakai, sudah rukuk, dibaca. Jadi sholatnya kadang kayak sholat gini, selesai terus sampai ikut. Itulah dunia. Apa ya? Bukan. Apa sholat apa yang ada jeda itu istilah tumanina. Jadi sholat itu kan tumanina kan. Jadi sholat tidak tumanina, sholatnya antara-antara. Ya, itu. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Jadi ingat apa yang kita tanam di dunia ini, baik buruknya, kecil besarnya, itu akan mendapatkan balasan, akan kita diperlihatkan oleh Allah tentang balasan dari apa yang kita perbuat semasa kita di dunia. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang gemar mengumpulkan bekal takwa sebaik-baiknya untuk bekal kita di kaum akhirat, bekal khusus setelah kita meninggal, dan mudah-mudahan Allah berikan di dalam hati kita tidak terlalu hubud dunia, sehingga kita tidak termasuk pada orang-orang yang ismasyik tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.